Saya cuma dalam hati, ya Allah, saya harus kuat. Saya nggak mau dipanggil sekarang. Saya harus sembuh. Saya sembuh. Oke, masih di Jawara Herbal, masih bersama Om Pirang. Nah, di segmen kali ini Jawara Herbal yang pertama kali membuka segmen untuk podcast bersama kita ada narasumber, yang artinya kita di Jawara Herbal mau memberikan inspirasi, motivasi kepada teman-teman saudara-saudara semua di pemirsa agar bagaimana untuk bisa meningkatkan motivasi ketika apapun yang sedang dialami. Nah, di sini di podcast Jawara Herbal kali ini ada bintang tamu bersama Pak Nikmat Kuntara. Selamat pagi Pak Nikmat. Pagi, Mas. Ini sedikit intermezzo dari Om Pirang. Kalau Pak Nikmat ini pernah mengalami yang namanya sakit kanker leukemia. Kanker leukemia itu ya darah putih terlalu berlebihan. Ya, nah, di sini kita pengen memberikan tips dan bagaimana survive-nya seorang Pak Nikmat dalam selama ini menjalani proses pengobatan kanker, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, sudah bisa memberikan sudah bisa beraktivitas, yang jelas sudah bisa beraktivitas, sudah ya kalau orang lihat, kalau saya melihat sekarang udah lebih seger lah daripada dulu ketika pas lagi sakit. Nah, pertama kali itu kanker itu pada umur berapa Pak Nikmat? Jadi saya terdiagnosa itu umur 40 lebih dikit. Jadi tepatnya pada bulan Agustus 2018. Agustus 2018. Ya, itu jadi pas menjelang acara Agustusan. Nah, itu ya diketahui pas itu. Jadi waktu itu saya ikut lomba di kampung. Dan kampung biasa Agustusan kan pasti ada lomba-lomba. Ikut voli. Nah, ternyata setelah itu tangan saya itu merah semua. Merah kayak pendarahan itu, tapi di kulit itu. Itu udah merah semua, bukan merah biasa ya. Tapi awalnya saya kira ya karena lama-lama main voli itu jadi kayak terkena bola itu aja. Tapi setelah itu saya tanya ke teman dokter, saya foto kan. Nah, teman dokter WA, ini kenapa dok? Dia cuma jawab segera aja ke dokter dicek itu ada kelainan darah seperti itu. Nah, saya nanya lagi kan ya temen lah. Nah, terus saya sakitnya apa? Dia mungkin udah tahu. Dia nggak mau jawab. Segera aja Pak cek lab terus ke dokter onkologi. Dia cuma jawab seperti itu. Tapi terus yang dirasakan ketika itu rasanya gimana? Apa adem panas, meriang gitu nggak ada? Biasa aja apa gimana? Kanker itu kita nggak pernah ngerasain apa-apa Mas. Seperti kita aktivitas seperti biasa. Nggak ada lemes, nggak ada apa. Mungkin tiap orang juga beda ya, karena saya dulu kan memang ya mungkin bisa dibilang olahragawan hampir semua. Futsal gitu ya? Futsal, voli, badminton, pingpong itu semua saya ikutin. Jadi saya nggak merasa apa-apa. Nah, setelah itu saya ke dokter cek lab di Jogja waktu itu kan. Cek lab. Nah, setelah hasilnya keluar, itu sudah terdiagnosa leukemia. Terdeteksi leukemia. Itu setelah cek lab ya? Setelah cek lab. Terus dari hasil lab itu biasanya kan terus langsung minta dirujuk kemana untuk pengobatan atau gimana gitu? Setelah keluar itu baru keluar hasil lab. Leukosit, trombosit, dan HB-nya itu udah HB turun, leukosit naik. Terus trombosit juga turun. Itu cirinya kena leukemia itu. HB turun, leukosit naik, trombosit turun. Itu pasti. Itu ciri-ciri utama itu. Nah, setelah tapi kondisi badan masih biasa aja itu ya? Masih biasa. Ya, masih biasa aja. Ya biasa sih. Nggak ada rasa apa. Nggak ada rasa apa-apa ya? Karena pas waktu main voli itu pun dari pagi sampai siang main voli, sorenya saya futsal, malamnya saya masih badminton. Masih kondisinya fit ya? Masih fit, nggak ada rasa apa-apa. Terus yang
pas ketika itu jenengan rasakan kondisi badan itu sakit dan harus dibawa perawatan ke dokter itu setelah berapa hari dari cek? Nah, setelah tahu hasilnya seperti itu, pasti kan ada shock ya. Shock ya? Pasti shock. Pikiran gitu ya? Pikiran mati. Aduh, ya seperti itu. Padahal kan udah tahu lah penyakit seperti itu. Ya, penyakit yang tanda kutip berbahaya, ngeri gitu ya? Horor lah penyakit kanker itu ya? Karena terus terang Mas, dari keluarga saya juga ada ya. Iya. Jadi saya juga ada 5 orang yang terkena dari keluarga saya. Keluarga itu masih satu darah? Satu darah dari ibu. Dari ibu. Jadi dulu pertama kali kena itu adik sepupu. Adik sepupu. Terus setelah adik sepupu itu kena, dia 3 bulan. Usia berapa adik sepupu itu? Sepupu SD Mas, paling sekitar 8 tahun. 8 tahun? Anak 8 tahun kena leukemia? Iya. Tuh. Bisa ya, 8 tahun kena leukemia. Itu pengobatan dulu di Sarjito 3 bulan. Pengobatan Sarjito 3 bulan. Dari dalam waktu berapa lama pengobatan? 3 bulan pengobatan. Ya. Terus langsung panggil anak. Tuh. Setelah itu mungkin ada berapa tahun lama lah, mungkin puluhan tahun, ibunya itu tadi. Ibunya anaknya itu tadi. Itu awalnya malah dia dulu kanker payudara. Kanker payudara. Payudara dulu, operasi. Setelah selesai operasi berapa bulan tuh sakit lagi dan ternyata kena leukemia juga. Kurang lebih usia berapa ibunya itu? Itu mungkinan 45-an. 45-an. Setelah itu kena, terus adiknya ini, yang ibu itu tadi masih sampai sekarang pengobatan atau udah meninggal? Ya, oke. Udah sama sekitar 3-4 bulan pengobatan terus ya mungkin memang udah takdirnya dipanggil gitu ya. Ya, terus setelah itu adiknya lagi. Itu kena usia selang mungkin 3-4 tahun. Iya. Itu terdiri 3-4 tahun. Ada lagi, adiknya itu lagi kena juga. Oke. Nah, itu juga sama Mas. 3-4 bulan. 3-4 bulan pengobatan meninggal. Ya. Itu pengobatan dokter. Kemoterapi. Kalau itu saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Kemungkinan kemo juga sih, tapi kalau dilihat dari saya pas jenguk itu kayaknya beda dengan pas saya Jenengan masih sempat jenguk gitu? Masih, saya jenguk. Kondisinya Mas Nikmat kan pas saat itu juga udah belum kena? Belum kena, saya masih sehat biasa. Itu kan tahun mungkin 2010-an ya. 2010-2010. Setelah itu baru saya kena tahun 2008. Tahun 2000. Tapi sebelumnya sudah ada 5 saudara yang sudah kena dan yang sudah kena kan 4 sudah kena dan 3 meninggal. 1 masih pengobatan dan habis itu jenengan kena. Habis itu kan ketika melihat saudara-saudari kena kanker terus akhirnya Pak Nikmat pun juga kena kanker leukemia, itu kan pikirannya kan terus kemana-mana gitu. Pikirannya kemana-mana terus itu gimana cara kontrol emosi dan pikiran jenengan? Karena pikiran itu kan faktor paling penting dalam menentukan kesehatan kan, mindsetnya gitu kan. Ya sama mungkin sama seperti yang lain. Begitu tahu kena seperti itu, apalagi dilihat dari sejarah keluarga saya banyak yang kena dan semua seperti meninggal, pasti saya sendiri shock. Shock. Tapi saya sama istri waktu itu kan, itu ya udahlah, saya berusaha untuk menerima ya dengan lapang dada, dengan ikhlas untuk berusaha menerima. Ya udah, memang seperti ini jalan saya, dan mungkin juga itu teguran dari Allah ya. Mungkin saya waktu itu ya, hidupnya kurang lurus atau gimana. Jadi saya akhirnya setelah itu ke konsultasi ke dokter. Di Sarjito. Saya ketemu dengan kawan kanker itu. Nah di situ saya ngobrol lah panjang lebar itu, dia menyatakan udah Pak tolong diobati, insya Allah bisa. Sekarang teknologi kan udah canggih lah, nggak seperti zaman dulu saya dulu udah. Yang penting ikhtiar lah. Dan saya waktu itu tanya Mas, gimana pengobatan yang terbaik? Dari dokter itu dia bilang kalau mau
ke Jakarta. Itu di Jakarta dan rumah sakit kanker Darmais itu mau pusat untuk kanker di Jakarta itu. Rumah sakit apa? Rumah sakit kanker Darmais. Rumah sakit kanker Darmais di Jakarta Barat di Slipi. Tuh. Nah, tapi kan karena saya di Wonosobo ya, jadi mau ke sana kan sudah berpikir. Iya. Dokter juga mati, tapi kalau mau ke sana harus berpikir dulu nanti faktor karena waktu pengobatan nanti kamu pasti akan banyak donor, harus tahu harus disiapkan untuk pendonornya. Pendonor tuh maksudnya dalam artian gimana? Nanti setelah kemo pasti donor darah itu pasti banyak donor ya. Itu darah biasa apa? Untuk darah nanti donor ada dua khusus. Ada kalau yang darah merah, ada yang cuma trombosit. Nah itu namanya aparesis. Jadi itu ya kalau misalnya trombosit turun itu yang dimasukin itu jadi warna kuning. Tapi pas di sana cari donor gimana? Gampang apa susah? Alhamdulillah mudah. Alhamdulillah dimudahkan. Ya, dan juga kebetulan saya ada kantor pusat saya kan saya kerja saya di Jakarta, banyak teman yang support juga. Banyak temannya support. Alhamdulillah dimudahkan. Jadi saya sama istri disarankan sama dokter kalau mau terbaik di Jakarta. Sampai bolak-balik berapa kali ke Jakarta? Jogja waktu itu untuk konsul itu mungkin 2-3 kali ya. 2-3 kali. Hasilnya terus konsul dan untuk sampai memastikan saya untuk melihat memantapkan langkah saya untuk pengobatan ya. Setelah itu saya nanti ayo kita ikhtiar. Berat mas, anak masih kecil-kecil, saya harus meninggalkan anak-anak, harus ikhtiar sampai kalau sampai 5 bulan, saya bolak-balik Jakarta pengobatan. Itu yang berat di situ, meninggal anak yang masih kecil. Dan bolak-balik Jakarta, Wonosobo, Jakarta untuk pengobatan, untuk dalam artian ikhtiar pengen benar-benar survive melawan kanker gitu ya. Tapi pas saat itu kan aku ngerti Pak Nikmat itu kondisinya sampai badannya kan kurus gitu kan, habis gitu kan, ibaratnya bener-bener face-nya ini kelihatan bener-bener orang sakit dan ini kayak kanker itu kan penyakit sangat ngeri ya. Itu faktornya memang karena habis kemoterapi atau memang energi pikiran terkuras akhirnya nafsu makan berkurang apa gimana Pak Nikmat? Kalau pengobatan kanker itu benar, memang protokolnya macam-macam. Dan efeknya juga tiap orang tuh beda. Tetapi yang jelas pasti itu satu itu mengalami kebetakan, rambut rontok karena obatnya sangat keras. Tapi sekarang udah tumbuh lagi rambutnya. Tapi putih semua sekarang. Semirnya Pak. Itu efek kemo, rambut rontok. Terus turun berat badan tuh hampir 10 kilo lebih. 10 kilo lebih. Dulu saya 68 tuh tinggal cuma berapa ya? Nggak sampai berapa kali 50 ya? 50 atau 50. Iya. Hanya pas pulang itu ya udah kurus kering seperti itu. Itu pengobatan. Jadi kemoterapi itu saya sampai 3 kali. Makannya pun juga nggak bisa sembarangan ya. Selera makan tuh nggak selera makan juga. Nggak ada saya. Nggak ada selera makan. Lidah pasti pahit. Nggak selera makan, terus lemes juga pasti. Berjalan pun lemes sekali karena benar-benar obatnya sangat keras. Obatnya keras. Sampai berapa kali kemoterapi? 3 kali. 3 kali kemoterapi. Kan tiap jenis kanker itu sebenarnya banyak. Saya ada namanya akut, ada juga namanya kronis. Ya, jadi kalau akut itu dia penyebarannya cepat, tapi dari yang sudah itu lebih mudah untuk disembuhkan. Kalau yang kronis itu dia penyebarannya lambat, tapi pengobatannya juga akan lama, seumur hidup dia akan selalu minum obat. Kalau tipe saya kemarin kan tipe akut. Tipe pun sebenarnya masih banyak, ada AML akut, itu AML M1, M2, M3, M4. Terus ada nanti
yang tadi kronis itu, kronis CML, CML berapa, atau nanti juga ALL. ALL itu biasa sama anak-anak. Jadi kalau saudara saya yang dulu tuh dia masih anak-anak tipenya ALL. Sama itu juga berbahaya sama, tapi ya itu bedanya itu. Kalau yang kronis dia penyebarannya lama, tapi obat seumur hidup. Kalau yang akut lebih mudah disembuhkan. Oke, ini Pak Nikmat. Jadi anak usia 8 tahun aja bisa terkena kanker, 40 tahun bisa terkena kanker. Kalau yang saya ketahui kanker itu ya, ini apa? Saya baca literatur ya. Penyakit kanker itu kan juga disebabkan karena gaya hidup, lifestyle, pola makan sebelum-sebelumnya gitu kan. Itu apa bener? Mungkin karena makan mie, keseringan makan mie, makan makanan micin dan lain sebagainya, terus nggak menjaga pola hidup sehat. Terus apa? Minumnya pun juga minuman sekarang kan juga di mana ya, minimarket itu kan juga kopi itu kan itu udah gula semula ibaratnya kan. Itu apakah ada faktor-faktor seperti itu menurut jenengan karena pernah berinteraksi langsung dengan dokter spesialis kanker gitu kan? Apakah ada pengaruh seperti itu? Kalau saya rasa sih ada, walaupun dokter juga menyatakan penyebab utama kanker itu sebenarnya sampai sekarang belum diketahui. Tapi saya rasakan memang dari gaya hidup dan pola makan ya. Pola makan. Jadi kalau dulu saya mau hanya makan mie instan, terus ya jajan sembarangan, terus masak juga istri pakai MSG, micin gitu ya. Makan yang bakar-bakar itu sate atau ikan bakar. Nah ternyata kalau saya rasakan dan dari teman-teman yang yang kena juga itu satu, sate. Berhati-hatilah dengan makan sate. Kenapa? Karena yang dibakar itu yang hitam gosong. Itu sebenarnya pemicu utama itu di situ. Karena itu mengandung karsinogen, itu pemicu. Karsinogen pemicu utama kanker karena dari hasil bakaran gitu ya. Itu sangat baik. Kadang kita kan makan sate yang gosong-gosong enak, gosong enak, terus apa lagi kulit-kulitnya gitu kan, campur lagi bumbu enak. Terus makan kayak banyakan MSG gitu, instan-instan itu lah. Nah, janganlah makan yang instan. Sekarang dikurangi, kalau yang masih dikurangi. Saya dulu termasuk mengonsumsi kopi-kopi botolan gitu konsumsi. Iya. Ketika mungkin masih saat kerja itu kan kopi-kopi ready to drink itu kan cepet banget buka diminum. Iya. Ini semua serba instan. Serba instan. Oke. Jadi memang ada faktor pola makan ya, pola makan dari gaya hidup selama ke belakang ya. Sama juga pola pikiran. Pikiran, ini ngomongin pikiran ini gimana ya pikiran? Karena faktor pikiran, mindset itu mempengaruhi besar terhadap apapun aktivitas di dalam tubuh kita. Ketika pikiran kita sehat, ucapan kita juga bagus, tindakan kita juga sehat. Gimana itu? Ya. Sekarang saya merasakan setelah terkena itu saya berusaha juga merubah pola pikir, jadi saya bikin semua slow lah ya, slow, dibikin santai, bikin happy ya. Ya dulu mungkin sebelum kena itu terbebani dengan pikiran mungkin di pekerjaan ya, dengan mungkin masalah keluarga itu ada. Dan juga selain itu juga saya merasakan kalau olahraga ternyata terlalu berlebihan itu nggak bagus. Sebelum itu saya olahraga itu luar biasa, seminggu itu bisa full, Senin sampai Sabtu full. Jadi saya ada badminton, ada futsal, ada volley, ada pingpong, ada dari badminton saya main bola, semua saya lakukan. Atau bisa jadi olahraganya berlebihan, istirahatnya jenengan kurang. Karena kerja pagi jam 6, pulang jam 5, jam 6 sore, terus malam olahraga, belum istirahat gitu ya. Itu karena kondisi badan juga capek, lelah, dan butuh istirahat gitu ya. Jadi kalau lelah bersandarlah di bahu siapapun. Harus harus seimbang lah ya. Olahraga juga jangan terlalu berlebihan ya. Kita tahu fisik kita udah lemah, udah istirahat lah. Jangan terlalu dipaksakan. Pola pikir juga jangan terlalu semua dipikir jadi beban. Itu juga akan mempengaruhi mungkin imun tubuh tetap akan turun karena pikiran dan capek itu
faktornya. Ya, oke. Mungkin satu pertanyaan tentang ketika Anda sembuh dari kanker, ibaratkan kan ini sembuh ya, alhamdulillah sembuh, bisa beraktivitas, berolahraga. Terus ini faktor penting apa buat teman-teman yang nonton di konten Jawara Herbal ini? Mungkin ada saudaranya, ada bapaknya, ibunya, atau mungkin sedang menderita kanker. Jadi ada pesan apa? Faktor kesembuhan apa yang menurut Anda itu sangat menentukan kesembuhan Anda itu faktor apa gitu? Kalau yang saya lakukan ya, pertama tuh harus ikhlas dari dalam hati. Kalau kita menerima dalam hati ikhlas, memang ini turun dari atas. Ya, cobaan atau ujian. Itu harus kita ikhlas. Setelah itu kan kita tetap harus ikhtiar. Karena kalau kita cuma ikhlas, cuma pasrah, istilahnya bahasa Jepang pasrah, ngopo-ngopo, ikhtiar ya akan sembuh. Ya. Kita harus ikhtiar semaksimal mungkin. Itu yang saya lakukan, ikhtiar semaksimal mungkin, yaitu saya mencari pengobatan yang terbaik waktu itu di Jakarta itu. Dan alhamdulillah juga berhasil kan. Selain itu juga semangat. Jadi kita harus yakin kalau penyakit itu bisa sembuh. Yeah. Dan saya waktu itu juga saya berpikiran, keluarga saya sudah 4 kena. Saya berpikiran dalam hati, saya harus bisa sembuh. Saya ingin menunjukkan pada keluarga saya kalau penyakit ini tuh bisa disembuhkan. Itu. Saya berusaha dalam hati, dan saya harus kuat dan saya harus sembuh. Dan alhamdulillah saya bisa menunjukkan ke keluarga saya kalau penyakit ini bisa disembuhkan. Ya. Itu jenengan kan punya 2 anak yang masih kecil dan istri. Ya. Itu seberapa kuat faktor anak dan istri dalam mendukung kesembuhan Pak Nikmat dalam proses penyembuhan kanker itu? Nah itu selain tadi ya, ya. Itu faktor dukungan keluarga, terutama anak dan istri. Alhamdulillah anak waktu itu ditinggal selama 5 bulan sama ibu neneknya. Ya. Itu mereka juga fine aja. Ya. Terus tadi faktor untuk istri itu luar biasa, istrinya dia mendukung saya selama 5 bulan. Dia juga total nggak apa ya istilahnya, dia total mendukung saya untuk sembuh, support. Dia selalu sabar dalam apa istilahnya. Saya di rumah sakit itu pengobatan pas kemo itu paling kadang masih di rumah itu 1 bulan. Kalau sudah sampai minggu kedua pasti akan uring-uringan karena rasa jenuh kan. Iya. Tapi istri saya begitu sabar, dia selalu menyemangati saya untuk dia jangan sabar. Dan pokoknya kita lakuin, kita berjuang bersama. Iya. Ya, agak sedikit mengandung bawang ini kontennya, karena mau tidak mau orang terdekat kita itulah yang akan tetap mensupport yang paling dekat dengan kita ya. Jadi kemanapun kalian pergi ya itu ada orang terdekat yang akan selalu menemani kalian, yaitu kalau yang masih jomblo ya orang tua, saudara. Kalau yang sudah punya berkeluarga ya tetap orang terdekat ya suami atau istri dan anaknya. Jadi itu support energi paling kuat bagaimana Pak Nikmat agar bisa tetap sembuh ya. Mungkin saya mau cerita tapi bisa bernangis sendiri. Lanjut. Bisa nangis juga. Lanjut. Jadi tetap ini faktor-faktor tadi, pikiran, support dari keluarga itu yang tetap bagaimana agar memberikan semangat kepada diri sendiri agar tetap sembuh kan. Itu tadi istri ini sabar. Kan? Jadi ada satu peristiwa yang benar-benar yang saya banggakan dari istri saya dan luar biasa dari istri saya. Jadi waktu pengobatan yang kemo yang ketiga itu, kan setiap kemo itu ada efeknya macam-macam. Yang pertama dulu saya gigit nggak bisa ngunyah, yang kedua di perut saya saya sakit melilit yang karena sakitnya. Yang ketiga saya di jantung sama paru-paru. Jadi waktu itu menjelang biasa setelah hari ke-15 itu kan paling titik nolnya di situ. Jadi saya jantung itu sakit. Jantung itu berdebar kayak orang benar-benar dipegang ini kerasa. Wah, sakitnya luar biasa. Itu dan sama nafas. Saya sesak nafas sampai saya nggak bisa nafas. Sampai
benar-benar nggak bisa nafas. Itu saya sampai seperti itu. Dan saya itu merasa waktu itu ya saking nggak kuatnya Mas. Itu saya kayak halusinasi. Jadi waktu kamar itu gelap, itu kayak ada iklan-iklan itu. Kayak iklan di TV itu bergerak, gambar orang lewat, padahal nggak ada apa-apa. Jadi sudah sampai pikiran ini kayak arti bundut gitu ya. Udah kayak mau diambil gitu ya. Jadi kayak saya tidur gini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah memang apa coba ini sakit. Saya kayak nyawa tuh melayang. Nyawa melayang. Jadi saya kayak lihat tubuh saya sampai seperti itu. Karena benar-benar saking sakitnya. Saking sakitnya ya. Benar sakit. Dan nafas sih benar. Udah benar-benar nggak bisa nafas. Nah, dan apa ya? Waktu itu kebetulan juga ada perawat yang saya lakukan, saya tahu kebetulan juga perawat terbaik yang ada masih obat waktu itu 2 kali suntikan itu ya apa ya namanya yang keras lah itu morfin pertama itu nggak efek saking sakitnya terus yang kedua akhirnya hasil. Dan saya cuma waktu itu pas sakit itu udah yang saya cuma dalam hati ya Allah saya harus kuat, saya nggak mau dipanggil sekarang, saya harus sembuh. Cuma dalam hati saya cuma menguatkan hati cuma itu Pak. Saya harus kuat, saya jangan dipanggil sekarang. Sampai akhirnya tahu sadar sudah di ICU. Saya udah besoknya ya sudah di ICU, saya lihat kanan kiri udah ya banyak selang dan macam-macam. Dan yang saya salut sama istri, setelah saya selesai itu, istri itu nggak pernah menghentikan air mata. Dia memaafkan saya seperti itu. Nah, mungkin kuatnya saya di situ. Seandainya waktu itu istri saya nangis, mungkin saya nggak kuat ya. Tapi karena istri saya memang dia selalu strong di hadapan saya. Saya tanyakan, tetap tegar ya, gitu ya. Dia tegar di hadapan saya selalu tegar. Tapi ternyata dia nangis di belakang. Jadi kalau dia nggak kuat, mending di belakang gitu ya. Dia kamar mandi nangis. Dia bilang, Mas nggak tahu kan kalau saya nggak kuat, saya kamar mandi saya nangis di situ. Tapi di depan saya dia selalu ambil kuat. Itulah benar. Makanya faktor utamanya untuk sembuh ya, bertahan ya, karena dukungan itu. Oke, rasanya luar biasa. Jadi benar-benar vibrasinya itu bisa sampai ya. Jadi ngomongin masalah vibrasi energi itu kan, vibrasi energi itu kan tidak terlihat, tapi bentuknya itu nyata ya. Jadi ketika support, ayo semangat itu kan nggak cuma sekedar ucapan, tapi tindakan dan perilaku gitu. Yang akhirnya membawa Pak Nikmat itu bagaimanapun aku harus tetap bisa bertahan hidup, gitulah bahasanya ya. Iya, betul. Ya, jadi saya udah kuat seperti itu, maksud saya enggak. Iya, masa ngedon ya. Ngedon. Nah itu yang nambahkan kuat saya itu, istri saya udah strong seperti itu, kondisi saya sakitnya benar-benar mungkin ya orang mungkin namanya sakaratul maut seperti itu, sakitnya luar biasa, sudah benar-benar luar biasa. Tapi ya dalam hati karena istri juga di samping saya juga udah, dia selalu nyebut aja sebut Allah seperti itu. Dan saya bilang Allah itu benar susah. Berarti kayak mengalami saat sakaratul maut gitu ya, ketika habis gitu. Benar-benar susah. Makanya buat nafasnya susah ya. Karena waktu itu mungkin iman saya yang ya jauh lah dari ya nggak jauh masih saya sholat juga 5 waktu, tapi untuk lain-lainnya kan saya enggak. Mungkin disitulah ternyata untuk mengatakan Allah itu ternyata susah. Enggak semudah kalau misalnya nanti tinggal ngomong Allah susah. Iya. Bisa.
Terus gini Pak Nikmat, itu kan cerita-cerita bagaimana survive-nya untuk tetap bertahan hidup gitu kan, itu kan sudah diceritakan ya. Dan apa mungkin season terakhir aja ini, jadi tetap faktor keluarga terdekat, faktor pikiran itu yang akan membantu tentang ikhtiar manusia itu untuk mencapai sebuah kesembuhan. Pikiran tetap harus positif gitu kan, maksudnya harus positif, harus senang gitu, harus ya bagaimanapun nyeneng ke awake dhewe agar kita tetap bisa bertahan gitu ya. Nah terus afternya setelah penyembuhan setelah pengobatan itu dari segi apa yang berubah dari pola hidup jenengan sampai sekarang ini setelah 3 tahun kok masih progresnya luar biasa, bisa olahraga, bisa seger badannya gitu kan. Masih ada ya foto-fotonya dulu itu ya? Masih ada. Nanti dikirim-kirim ya. Nah itu apa yang Anda rubah setelah pernah pengobatan kanker yang luar biasa seperti itu? Ya jelas merubah gaya hidup dan pola makan, pola pikir itu saya rubah semua. Jadi gaya hidup, pola makannya gimana? Saya untuk yang micin saya hindari MSG. Sarapan sarapan saya masih biasa mas, cuma yang saya hindari itu MSG. Semua makanan masakan nggak pakai micin, nggak pakai micin ya, MSG, apapun merek-mereknya itu lah ya. Enggak lah, apapun mereknya sama aja. Tuh, terus saya nasi sekarang udah pakai nasi merah. Nasi merah, oke. Terus minum jus tiap hari. Jusnya jus apa ini? Buah atau jus sayur? Sayur juga saya. Biasanya kalau buah apa? Yang utama untuk para penyintas kanker itu buah bit. Buah bit. Oke, catat buah bit warnanya merah. Merah. Ungu itu. Nah, iya. Itu rasanya juga nggak enak. Itu buah bit itu kalau digodok rasanya kayak telo. Kayak telo. Tapi saya jus mentah tadi. Bisa juga dimakan begitu, tapi biasanya sama itu jus mentah. Mentah itu kalau nggak ada samburannya seperti makan tanah. Iya, kayak makan tanah. Terus pernah. Kalau biar ada rasa biasanya dikasih ada apel lah. Iya. Itu ada rasa. Buah bit terus sayur juga di jus. Apa aja biasanya sayur di jus? Hanya mas. Kebetulan saya setelah saya malam ini, yaitu manis tadi istri juga sangat mempengaruhi ya. Dia selalu browsing makanan kesehatan. Jadi saya sering dibuatin apapun saya makan. Terus yang mungkin orang-orang kan jarang. Ada jus pare. Pare di jus, di blender di jus. Rasanya ya seperti jadi Iron Man. Tuh, jus seledri di jus. Iya. Oke. Dicampur sama pare nggak apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Terus ada kayak lobak, sop. Jadi direbus. Nanti bisa satu liter jadi setengah liter atau apa. Itu dilupakan juga bagus juga buat kanker. Terus makan sayur, banyakin makan sayur. Ada sayur kelor. Nah, itu jadi semua itu akhirnya selalu browsing untuk makanan sehat apa. Jadi apapun yang istri bikin, saya udah hafal mungkin. Makanan dari yang enak dan sampai yang gak enak, saya rasa enak ya. Sekarang ada yang saya rasa cuma enak sama enak banget. Itu dong. Sepahit apapun, rasa apapun, tetap masuk ya. Karena sebenarnya saya juga pernah ketemu sama instruktur fitness gitu ya, instruktur gym itu makanan kalau enak di sini nggak bagus buat di sini, di perut, di tubuh. Tapi kalau di sini rasanya enak, di dalam itu bagus gitu. Jadi ya itu hidup itu pilihan ya. Kamu mau enak di mulut, bagus di tubuh, atau nggak enak di mulut tapi bagus untuk tubuh, itu pilihan. Nah buat pemirsa itu semua pilihan. Ya, jadi ya gimana rasanya pare dimasak jadi ditumisnya rasanya pahitnya kayak ngopo gitu kan, tapi di jus diminum gitu kan, dia pilihan gitu kan. Tapi itulah sampai sekarang Pak Nikmat itu tubuhnya udah luar biasa, saya lihat seger itu ya karena ternyata ada faktor-faktor itu ya. Selain faktor pikiran, support dari keluarga, faktor gaya hidup, pola makan dirubah semua total. Buah bit, jus pare, seledri, terus apalagi lobak. Makanan semua sudah nggak pakai MSG, micin.
sate, bakso dan lain sebagainya. Mungkin bakso iya tapi nggak pakai micin ya, bikin sendiri di rumah ya. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Nggak pernah. Kalau mie ayam kan enak. Nggak enak Pak. Nah, kalau mie ayam pun bikin sendiri. Ya ini sambil setelah itu ini jadi pintar masak. Jadi semua menu yang bisa dijajan dan dulu saya sering jajan dimasak di rumah. Jangan lebih ngerti ini bumbunya apa aja gitu ya. Tapi bumbu dapur, bumbu kayak berambang bawang itu masih tetap nggak apa-apa ya itu ya. Jadi sambil edukasi buat teman-teman sobat Jawara Herbal agar tetap gimana ya cara mengedukasi, mentransfer tentang masakan-masakan sehat, menu-menu sehat yang ini tadi seperti ini gitu kan. Makanan kalau enak di mulut, di dalam tubuh itu akan punya efek-efek yang lain. Nah, kayak junk food itu juga. Jadi ada istilah dokter dulu waktu konsultasi. Kalau tanya dok kalau makan ini, dia selalu jawab sampah kok dimakan. Nah, itu. Dokter bilang seperti itu. Jadi junk food itu dokter bilang sampah, bukan makanan. Junk food, ada juga junk drink. Nah, itu junk drink itu sekarang banyak dikonsumsi anak-anak milenial, anak-anak generasi Gen Z itu beli ya, aku nggak perlu sebutin merek lah apapun, ya kemarin ngomongnya sih kopi tapi gulanya banyak banget itu kan. Nah itu juga faktor gula, minum manis gimana sekarang? Saya udah enggak. Dan salah satu efek dari kemo itu ternyata gula darah saya agak naik. Gula darahnya agak naik. Makanya tadi saya jadi berubah nasi merah yang rendah karbo kan, terus gula udah enggak. Jadi minum teh pun pahit. Terus teh pahitan. Madu mas. Madu minum ya. Madu kan manis. Tapi dokter udah jangan terlalu berlebihan. Itu yang udah pola makan. Oke, cara pola makan. Terus gaya hidup juga. Ya, olahraga apa sekarang yang dilakukan? Sekarang fitness, oke. Ya, kalau olahraga berat masih belum di. Fitness yang penting keringatnya keluar itu ya. Enggak ada target pengen. Iya. Penting keluar keringat sehat itu aja ya. Untuk menaikkan imun lah, olahraga juga butuh. Dulu saya main bola, sekarang udah stop. Sebenarnya pengen tapi sementara masih stop. Dan anaknya aja gitu main bola, oke. Badminton stop dulu. Sekarang saya mulai fitness. Oke, mungkin cukup sekian Sobat Jawara Herbal. Jadi begitu ininya ya kita terhadap sebuah penyakit kanker, karena penyakit kanker itu adalah penyakit pembunuh paling mematikan, penyakit paling mematikan di dunia yang sampai sekarang pun penyebabnya apa, faktornya apapun tidak ada yang tahu, sampai dokter spesialis pun nggak ngerti. Tapi artinya menjaga gaya hidup, pola hidup sehat, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu pasti akan ada efeknya terhadap tubuh kita dan kesehatan. Penyakit nggak ngerti, nggak menyerang ya, penyakit itu menyerang di usia berapapun. Jadi tetap jaga kesehatan. Begitu tips dari Pak Nikmat. Dan untuk yang sedang mengalami atau saudaranya sedang mengalami masalah penyakit kanker, apapun kankernya, satu, tetap berpikir positif, semangat, support dari keluarga, dan rubah gaya hidup. Demikian dari Jawara Herbal. Terima kasih sudah menonton. Semoga tetap menjadi motivasi buat teman-teman sekalian untuk tetap hidup sehat. Salam sehat herbal. Terima kasih, Pak Nikmat. Terima kasih.